DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah-ubah undang-undang itu. Jangan berakrobat. DPR dan pemerintah harus tunduk, tak bisa ditawar-tawar lagi. Menolak menjalankan putusan MK itu sama juga dengan pembangkangan konstitusi. Ingatan teman-teman di DPR bahwa berpotensi terkena sanksi loh jika tetap mengesahkan RUU Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusan MK. Bisa terdapat 3 skenario yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Yang pertama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangdai, ini sanksi yang diberikan kepada pelanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Pembegal konstitusi yang tidak mematuhi putusan MK tentu bisa dikenai sanksi. Apa saja hukumannya? DPR dan pemerintah harus mengikuti 2 putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas dan usia minimal pencalonan kepala daerah. Teman-teman di DPR dan pemerintah, juga KPU, jangan berakrobat. Karena apa? Kalau DPR dan pemerintah berakrobat, maka DPR dan pemerintah maupun KPU bisa mendapatkan sanksi jika terus berupaya membegal daripada putusan Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah harus tunduk dan patuh karena itu adalah norma konstitusi yang mengatakan bahwa putusan MK itu adalah final and binding. Tak bisa ditawar-tawar lagi karena hal itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setingkat undang-undang sehingga harus dijalankan. Kalau pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, menolak menjalankan putusan MK itu sama juga dengan pembangkangan konstitusi. Atau dalam hukum tata negara, pembangkangan konstitusi itu dikenal juga dengan nama constitutional disobedience. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di sana disebutkan bahwa MK berwenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding. Jadi aturan ini juga tertera di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 47 Undang-Undang MK di sana ditegaskan sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa putusan MK ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Maka dengan aturan-aturan itu putusan MK bersifat self-executing. Artinya putusan MK itu udah langsung berlaku ketika MK membuat putusan itu sehingga DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah-ubah undang-undang itu. Nah, dan di bagian penjelasannya dari undang-undang itu disebutkan bahwa putusan MK bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Jadi saya sampaikan dari sudut hukum tata negara bahwa putusan MK itu langsung berlaku ketika MK membuat putusan sehingga DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah undang-undang ini. DPR dan pemerintah sekali lagi harus tunduk dan patuh karena itu adalah norma konstitusi yang mengatakan bahwa putusan MK itu final and binding. Sahabat Bangdai, putusan MK juga memiliki kedudukan setingkat undang-undang sehingga harus dijalankan. Kalau pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah menolak menjalankan putusan MK itu sama dengan pembangkangan konstitusi, constitutional disobedience. Saya ingatkan teman-teman di DPR bahwa berpotensi terkena sanksi loh jika tetap mengesahkan RUU Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusan MK. Anggota yang ikut pun dalam pengesahan aturan itu bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena dianggap melanggar konstitusi. Tapi masalahnya apakah mereka mau seperti itu melaporkan anggotanya? Kan kita tahu kalau tidak ada tekanan dari masyarakat publik, mungkin undang-undang itu udah disahkan.
Jadi kalau kita lihat kemarin batalnya rapat paripurna tak menjamin DPR akan mematuhi putusan MK. Mungkin dalam hal ini bisa terdapat 3 skenario yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Yang pertama apa? DPR bisa aja nanti menggelar rapat paripurna saat aksi massa melemah. Bisa aja seperti itu. Yang kedua, DPR dapat menekan KPU saat berkonsultasi tentang perubahan PKPU agar tak mengikuti putusan MK. Bisa terjadi. Dan yang ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa itu? Perpu. Untuk menjegal putusan MK. Ini yang harus diwaspadai. Kartel politik ini akan menggunakan segala cara demi syahwat politik mereka. Termasuk opsi Perpu ini. Jika pemerintah dan DPR tidak melaksanakan putusan MK, maka bisa menjadi pembangkangan terhadap konstitusi yang merupakan pelanggaran berat. Karena hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Tapi memang kalau kita bicara ini tentang pemakzulan itu sangat tidak mudah. Mari terus kita kawal 2 putusan MK ini. Tetap menyampaikan kebenaran ini. Jangan lupa tulis komen di bawah ini, di bawah YouTube saya ini. Saya ingin mendengar apa yang menjadi masukan dari teman-teman sahabat untuk hal ini. Kita kawal ini terus agar DPR dan pemerintah tunduk dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah merupakan final and binding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pandai Channel.